Justin Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian, nantinya Hubner akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Selesai Hubner disumpah menjadi WNI, ada beberapa statement yang menarik disampaikan oleh Hubner. Ketika awak media bertanya kepada Hubner, apa penyebabnya Hubner memilih timnas Indonesia ataupun warga negara Indonesia ketimbang Belanda. For your information, sebelumnya Hubner sempat juga dipanggil oleh timnas sepak bola Belanda kelompok usia. Nah, secara spesifik Hubner bilang, saya merasa bahwa dukungan di Indonesia jauh lebih besar daripada di Belanda. Apa yang disampaikan oleh Hubner ini sebenarnya bukan hal baru ketika kita mendengar pandangan-pandangan pesepak bola baru yang datang ke Indonesia. Contoh, Peter Odemwingie. Ketika dia bermain di Liga Indonesia dengan atmosfer sepak bola Indonesia secara tersirat, selaras seperti apa yang disampaikan oleh Justin Hubner. Michael Essien yang pernah bermain di Real Madrid, yang pernah main di Liga Premier Inggris, yang pernah main di Liga Italia, Liga top-top Eropa. Ketika Michael Essien datang ke Liga Indonesia dengan segala macam dinamikanya, Michael Essien menyebutkan atmosfer sepak bola Indonesia nggak ada itu di belahan dunia lain. Nah, dengan banyaknya testimoni-testimoni yang disampaikan oleh pesepak bola dunia ketika datang ke Indonesia, ya, aku selaras dengan apa yang disampaikan oleh Justin Hubner. Ada keunikan, ada perbedaan yang terdapat di atmosfer sepak bola Indonesia. Contoh perbedaan yang nyata akhir-akhir ini kita lihat apa? Kalau kita mendukung klub favorit kita berharap selalu harus menang. Ketika tidak menang, quote and quote ya, kericuhan, lempar botol, dan lain sebagainya kerap terjadi. Itu kan situasi, ya bisa kita katakan unik, bisa juga itu menjadi noda yang tidak bagus untuk sepak bola Indonesia kita. Yang harusnya kita pahami, di permainan sepak bola itu ada 3 hal. Yang pertama ada hasil imbang, yang kedua ada hasil seri, yang ketiga ada hasil kalah. Gak mungkin tim yang kita dukung menang-menang terus. Jadi kalau misalnya kita punya tim favorit di Liga 1, Liga 2, Liga 3, gak akan menang-menang terus. Sekelas Barcelona, Real Madrid, Manchester United, City, dan lain sebagainya nggak akan pernah menang-menang terus. Kemudian akan dapat juga suatu saat hasil imbang. Dan hasil imbang ini pun nggak akan terus-terusan kita dapat. Dan terakhir, akan juga mendapat hasil kekalahan. Dan kekalahan ini pun nggak akan terus-terusan kita dapatkan. Itulah dia siklus. Nah, yang kedua, ketika kita bicara seperti yang disampaikan oleh Justin Hubner, dukungan di Indonesia itu jauh lebih besar daripada Belanda. Ini pun seperti ya pisau bermata dua. Ada plus minusnya. Plusnya tentu ketika pemain itu didukung, disupport sepanjang 90 menit ataupun ketika dia berlatih akan membuat pemain tersebut berupaya sebisa mungkin menampilkan permainan ataupun menampilkan sesuatu yang fantastis. Di sisi lain, ketika sedikit aja pemain tersebut tidak optimal, ini ngerinya sih. Atmosfer sepak bola Indonesia akan dihujat. Beda konteks ya, kalau kita bicara kritik dan saran itu no problem. Tapi kalau kita bicara hujatan, bulian, makian, ini paling vulgar nih keempat ini. Sampai kena ke keluarga-keluarganya. Misalnya istri, misalnya anak-anaknya, itu kan pernah dialami oleh atmosfer sepak bola Indonesia. Nah, aku nggak mau mengatakan itu juga ada kok di luar bang, tetapi pengalaman aku teman-teman ketika bicara dengan berbagai macam manajer, ini sebenarnya udah berulang kali aku sampaikan. Sedikit banyaknya, hujatan, bulian, makian, dan seterusnya itu akan berpengaruh ke pemain. Contoh akhir-akhir ini, misalnya Jordi Amat, sebelumnya dipuja-puji, terus itu melempem permainannya habis-habisan, dibilang tua, dibilang udah menurun performanya. Kemudian pemain-pemain lain lah ketika sudah mengalami hal-hal yang nggak biasa dilihat
oleh penikmat sepak bola Indonesia kita, oknum penikmat sepak bola, aku katakan lebih spesifik seperti itu, maka habislah pemain tersebut. Selanjutnya poin kedua disampaikan oleh Hapner, saya pikir kami memiliki generasi yang sangat baik, jadi kami bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini. Ya, Justin Hapner ujungnya katakan ingin membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026. Ini ekstra kerja keras sih yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia. Kita lihat saja pada saat timnas Indonesia menghadapi Irak, menghadapi Filipina. Jika Indonesia ingin banyak berbicara, ingin masuk ke Piala Dunia 2026, ya harusnya ketika menghadapi tim-tim yang secara level permainan lebih tinggi daripada Indonesia, maka pemain-pemain Indonesia pun harus bisa konsisten menunjukkan penampilannya, nggak up and down. Nah, ini kan sudah masuk ke babak kualifikasi. Kita sudah lihat saat menghadapi Irak, banyak pemain Indonesia down permainannya. Saat menghadapi Filipina, yang harusnya hitung-hitungan di atas kertas, Indonesia bisa mengalahkan Filipina, malah Indonesia kesulitan dan hampir mengalami kekalahan. Banyak sekali peluang-peluang yang diciptakan oleh Filipina ke gawang Indonesia. Nah, ini kan kita bicara konteks yang disampaikan oleh Justin Hapner. Sebenarnya ada beberapa pemain-pemain naturalisasi ataupun diaspora Indonesia kita menginginkan agar Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana cara masuknya? Kembali ke konsistenan pemain-pemain tersebut di atas lapangan. Kita lihat tim-tim yang masuk di Piala Dunia ataupun yang sekarang berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia. Mereka kan konsisten nih permainannya. Ketika kita bicara muaranya ke Piala Dunia 2026. Ya memang butuh proses sih teman-teman. Nggak mudah tentunya untuk masuk ke Piala Dunia tahun 2026 jika sistem kompetisi, jika ya segala macam hal lah ya A sampai Z dari sepak bola Indonesia nggak diubah. Lantas apa efek dari Justin Hapner bisa memperkuat timnas Indonesia? Dengan pengalamannya, leadershipnya sih yang sering kita bahas teman-teman. Kan Justin sempat melakukan TC ya beberapa waktu yang lalu teman-teman, udah hampir 1 tahun sih, lebih kurang teman-teman, di Turki. Di situ dia menunjukkan leadershipnya, membela kawan-kawannya di atas lapangan. Itu sih yang membedakan, apalagi di klubnya sekarang pun dia dipercaya untuk menjadi kapten. Ya, good luck untuk Justin Hapner, semoga bisa memberikan kontribusi yang konsisten bersama timnas Indonesia. Yang kedua, perkembangan menarik dari Liga Indonesia sih. Kebelakangan ini sering dan secara kontinu kita membahas sepak bola Indonesia, atau lebih spesifik Liga 1 Indonesia. Sekitar 1 bulan yang lalu teman-teman, aku dihubungi oleh media-media yang ada di Asia, bahkan di Eropa juga teman-teman, untuk melakukan wawancara bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia, Liga Indonesia teman-teman. Aku rasa dengan situasi tersebut ini menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia, bahwasanya apa yang terjadi di kompetisi kita sekarang diperhatikan loh. Sayangnya dari sisi marketing, dari sisi publikasi, dari sisi pengelolaan liganya memang harus terus ditingkatkan teman-teman. Contoh, kita bicara dari sisi taktikal. Banyak orang mengatakan Liga Indonesia nggak banyak taktik dimainkan. Bermain long ball, lari itu nggak sedikit aku dengar teman-teman. Bahkan diskursus aku pun di tongkrongan-tongkrongan banyak mengatakan, wah Liga Indonesia nggak menarik permainannya, nggak seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, dan seterusnya. Kalau kita nggak masuk untuk membahas Liga Indonesia, nggak kita publikasikan sering rutin Liga Indonesia, bahwa Liga Indonesia sekarang banyak taktikal dan sebagainya teman-teman, maka akan muncul terus stigmatisasi bahwa Liga 1 Indonesia tidak punya taktik. Itulah peran kita. Bukan hanya sekedar kita mengagung-agungkan Liga Inggris, ya Liga Inggris sudah oke banget, Liga Spanyol oke banget, Liga Italia oke banget. Tetapi bagaimana posisi kita pun sebagai warga negara Indonesia bisa membawa Liga 1 Indonesia kita ini ke posisi yang berbeda, ke posisi yang lebih tinggi daripada apa yang sekarang didapat oleh Liga 1 Indonesia. Karena prospeknya itu ada, karena menariknya Liga Indonesia khususnya dari sisi atmosfer diamati oleh media-media yang ada di luar Indonesia. Gimana menurut teman-teman soal perkembangan sepak bola Indonesia? Apakah teman-teman menonton Liga 1 Indonesia itu sampai akhir, atau hanya setengah-setengah, atau menonton highlight? Di Twitter sempat aku tanya, ternyata rata-rata banyak penikmat sepak bola Indonesia sekarang menonton itu highlight doang, nggak pertandingan utuh. Karena disebut-sebut pertandingan membosankan, nggak banyak taktik lagi. Kembali ke situ, permainan nggak menarik, mending nonton Liga Inggris, dan seterusnya. Dan banyak lagi kerusuhan. Itu membuat ketidaknyamanan terjadi dari penikmat sepak bola Indonesia ketika menonton pertandingan sepak bola Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Baik.
Okej, håller ner. Bra, Sonchen! Vad så? Och så ner. Öppna sig. Okej, rolig! Kom. Ja, vänta lite Mattias nu. Bra!